Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang akan kami dengar benar-benar kami memperhatikannya bagaikan pelita yang menyala, supaya kehidupan kami pun akan selalu diberkati. Adalah doa pengharapan kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami selalu siap mendengarnya, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Pendeta mau bagikan kepada kita semua di pagi hari ini, ya, firman Tuhan. Pentingnya kita memahami. Tidak semua orang bisa mengerti firman Tuhan. Ya, kalau mungkin saudara akan bertanya, kenapa tidak semua orang? Karena hanya kepada mereka yang dikaruniai. Ya, makanya kalau kita baca ayat tema, ya, dikatakan dalam ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia. Saudara, karunia ini berarti diberi. Ya, diberi karunia. Salah satu karunia yang terbesar, mungkin saudara ada yang tahu? Yesus. Terdapat di mana itu? Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang sudah hafal? Karena begitu besar kasih Allah karunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Tetapi ada karunia yang kedua yang mungkin saudara akan bertanya, apa itu pendeta? Ya, saudara harus baca dalam Kisah pasal 2 ayat 38. Karunia kedua penting sekali, saudara. Ya, karunia pertama kita bersyukur itu tanpa diminta itu diberi. Ya, tapi karunia kedua punya syarat yang harus saudara dan saya penuhi untuk mengerti firman Tuhan. Silakan dibaca. Ada yang sudah dapat, langsung saja berdiri dan baca jelas. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jawab Petrus kepada mereka. Mungkin saudara tahu peristiwa apa ini? Peristiwa apa? Pencurahan Roh Kudus. Itu tidak kepada semua saudara itu diberikan. Hanya kepada mereka yang sudah bertobat. Ya, dia bilang, bertobatlah untuk pengampunan dosamu, sehingga kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Itu hujan awal, saudara. Dan perlu saudara tahu bahwa kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipahami oleh setiap orang. Jadi masing-masing kita perlu kita pahami. Makanya kenapa Yesus memberikan perumpamaan, ya, kepada kita, kepada umat Tuhan. Ya, sebenarnya perumpamaan itu bukan kepada umat Tuhan, tapi kepada orang-orang yang, ya, seperti yang dikatakan kepada mereka. Ya, kalau kepada murid-murid, ya, murid yang bertanya, ya, mungkin saudara tahu ceritanya. Murid-murid itu bertanya, kenapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Berarti kepada murid-murid dengan cara bagaimana? Bukan dalam perumpamaan, tapi kepada mereka dalam perumpamaan. Nah, itu berarti Yesus berbicara kepada murid-murid kebenaran itu tidak dalam perumpamaan. Luar biasa, ya. Dan mungkin saudara akan bertanya, dengan cara bagaimana dia berbicara kepada murid-muridnya? Oke, kita buka ayatnya. Matius pasal 11, ya, Matius 11, ya. Kita mundur ke belakang. Ayat 25 sampai ayat 27. Ya. Dikatakan di sana demikian, ya. Ada yang sudah dapat? Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Silakan berdiri dan baca jelas. Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa.
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Ya, tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain anak itu yang menyatakannya. Ini jelas, benar ya, jelas. Jadi apapun saudara mau buat, ya kalau bukan umat Tuhan, kita tidak bisa mengerti. Ya, seperti orang Yahudi. Perlu saudara dan saya sedikit pendeta mau sampaikan. Kenapa umat Tuhan kok binasa? Oke, kita buka ayatnya ya. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umat Tuhan kok binasa? Saudara harus perhatikan ini supaya jangan sampai kita mengaku umat Tuhan tapi pada akhirnya kita binasa seperti orang Yahudi. Ya, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, umatku binasa. Umat siapa ini saudara? Umat Tuhan. Kok umat Tuhan binasa? Saudara akan bertanya, ini firman bagaimana sih? Kok umat Tuhan binasa? Ini Hosea mengatakan. Saudara, kejadiannya terjadi kapan? Hosea mengatakan ini di masa Yesus. Saudara, Yesus berkhotbah berapa? 3,5 tahun. Yang bertobat berapa saudara? Ada yang tahu? 120, hanya 120. 3,5 tahun. Saudara lihat. Waktu Nuh berkhotbah, ada yang tahu berapa tahun? 120? Hah? Berapa yang bertobat? 8 yang bertobat. Bayangkan. Maaf, pendeta hanya mau memberikan satu warning kepada kita ke depan ya. Karena kita ini adalah jemaat apa? Laodikea, jemaat yang terakhir. Saudara tahu kriterianya jemaat Laodikea bagaimana? Oke, kita baca ayatnya. Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 21. Supaya jelas ya, sedikit orang mereview kembali kehidupan kita dan bagaimana pertumbuhan iman ini supaya jangan sampai kita yang merasa dirinya seperti ini, aduh ternyata seperti itu. Ya, silakan dibaca. Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 21. Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 21. Karena engkau berkata aku kaya dan telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, dan sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya. Saudara dan saya menang sebagai sidang Laodikea. Saudara akan duduk di mana? Di atas takhta. Artinya saudara akan memerintah sebagaimana Yesus duduk di atas takhta Bapaknya dan memerintah. Saatnya nanti akan sebentar, saudara. Ya, sedikit pendeta mau review kembali ya. Kenapa? Apakah benar orang kudus akan memerintah? Ya? Oke, kita baca Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel pasal 7 ayat 13 ya, supaya orang lihat benar enggak firman Tuhan bilang orang kudus memerintah. Ya, jadi sudah dinubuatkan, tapi ada jalannya, ada caranya ya. Supaya jangan sampai orang gagal ya. Silakan.
Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, itu hampir sama ya. Tadi menang, Yesus duduk di sana di atas tahta Bapa. Sekarang kita lihat, apakah umat Tuhan akan duduk di atas tahtanya? Kita baca ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Sesudah itu, apa kata Daniel? Aku melihat orang-orang kudus menerima pemerintahan. Karena pemerintah di dunia ini berapa tahun? 5 tahun. Presiden kita bersyukur sampai 10 tahun. Dan tidak boleh adalah luar biasa, saudara. Ini orang kudus memerintah selama-lamanya. Ya. Saudara dan saya harus wujudkan impian ini. Jangan hanya jadi satu slogan. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-27. Ya. Daniel, ya. Ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Segala kuasa yang ada di dunia ini akan patuh kepada mereka. Menurut saudara, masih ada bangsa di dunia pada saat itu? Tentu masih ada. Bangsa-bangsa di dunia ini masih ada, saudara. Bukan tidak ada. Ya, ini harus saudara dan saya perhatikan. Karena kalau tidak ada berarti firman itu tidak digenapi. Ini yang orang Yahudi tunggu. Mesias datang sebagai apa? Raja. Tetapi sayang dibalik sayang. Makanya kenapa dia memberikan perumpamaan kepada mereka, ya, supaya jangan sampai mereka mengerti. Saudara baca ayat selanjutnya dalam Matius pasal 13. Ya, sekarang ayat 14 dan 15. Kenapa? Yesaya sudah nubuatkan. Meskipun mereka diberikan pemahaman langsung, toh mereka tidak bisa Kenapa? Silakan dibaca. 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ayat 15, sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, Yesus sendiri menyatakan hal ini melalui nubuatan Yesaya. Jangan sampai itu terulang kepada kita, saudara. Ya, mengapa jangan sampai terulang? Alkitab mengatakan, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10, saudara baca ayat 11, ya, segala sesuatu yang menimpa mereka. Wah, silakan dibaca. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati bagi dia yang berdiri, jangan sampai jatuh. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid waktu dia berdoa dan murid-muridnya tidur, dia bilang apa? Tidurlah. Roh memang penurut tapi daging lemah.
Tapi Yesus terus mendoakan mereka. Mungkin saudara akan bertanya, doa Yesus itu semalaman itu doa dari di mana terdapat? Karena tidak ditulis. Saudara, Yohanes pasal 17, saudara baca itu doa Yesus khusus murid-muridnya. Itu doa di Taman Getsemani. Oke, sedikit kita review doa Yesus ya, apa tujuannya. Mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Apa makna doa Yesus di tengah-tengah dengan murid-muridnya? Ya, waktu dia di Taman Getsemani. Yohanes pasal 17 ya, ayat 17 sampai 21. Yohanes 17 ayat 17 sampai 21. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan percuma. Ingat saudara, sangat penting saudara dan saya mengerti kebenaran ini. Ya, makanya dia berbicara dalam perumpamaan. Bahkan kepada Daniel ya diberikan rahasia. Dan dia katakan hanya orang bijaksana yang bisa mengerti. Daniel pasal 12 ayat 10. Daniel pasal 12 ayat 10. Hanya orang bijaksana yang bisa mengerti. Kalau saudara baca Matius 25 ya, orang bijaksana itu sudah tahu pasti punya minyak tambahan. Silakan dibaca. Daniel pasal 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tidak ada seorang pun orang fasik ataupun orang jahat bisa memahami. Hanya orang yang bijaksana. Pentingnya saudara dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sekarang mungkin saudara tanya, bagaimana saya bisa mengerti firman Tuhan? Ya, siapa yang menuntun saya? Oke, kita baca. Yohanes pasal 16, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat 9 sampai 13. Ya, siapa yang menuntun saya supaya saya bisa mengerti firman Tuhan? Yohanes 16 ayat 9 sampai 13. Yohanes 16 ayat 9 sampai 13. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi saudara perlu dituntun oleh roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Ya, itu adalah Roh Kudus. Ya, nanti akan diberikan yang sebenarnya sudah diberikan. Ya. Kemudian saudara akan bertanya begini, ya, bagaimana saya bisa memperoleh roh kebenaran itu? Tadi syaratnya sudah tahu, toh? Tapi saudara juga harus minta. Jadi dia tidak datang dengan sendirinya, harus diminta. Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Jadi Roh Kudus saudara harus diminta. Kalau Yesus tanpa diminta, dia itu akan diberi. Tapi Roh Kudus harus diminta saudara. Ya, karena kalau saudara tidak minta, dia tidak akan datang dengan sendirinya. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi
yang jahat. Pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang Biasa kalau orang minta Roh Kudus, maaf Pak Ketua, kalau orang minta Roh Kudus bisa biasa apa? Orang jalan-jalan atau tentu mau ibadah atau belajar firman atau orang mau ibadah. Itu orang minta Roh Kudus. Tapi banyak orang yang tidak meminta Roh Kudus di saat dia mau menyelidiki kebenaran. Pentingnya penyelidikan, kata Daniel. Ya, kenapa kita harus menyelidiki kebenaran itu? Karena kebenaran itu sangat penting. Ya, harus saudara tahu kebenaran itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran, benih yang ditanam adalah kebenaran. Siapa itu yang menanam? Yesus, anak manusia. Dialah yang menanamkan kebenaran itu karena dia adalah kebenaran itu. Dan perlu saudara dan saya tahu sesuai doa Yesus, kita akan dikuduskan dalam kebenaran kalau kita mau belajar kebenaran. Makanya dalam Matius pasal yang 11 dia bilang apa? Ayat 29, belajarlah dari 28 ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, pikullah kuk yang kupasang, ayat 28, dan belajarlah kepadaku. Ya, jadi kuk itu pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi sampai kita belajar, kita menyatakan kebenaran, itulah yang menjadi keselamatan bagi kita. Kita dikuduskan dalam kebenaran. Ya, jadi pendeta hanya singkat saja penjelasan perumpamaan ini. Penting saudara dan saya memahami. Kenapa? Karena orang Yahudi salah memahami. Sedikit pendeta mau baca statement Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman. Ya, kenapa sampai Yesus mengatakan hal itu kepada mereka? Ellen White mengatakan demikian. Ya, judulnya Umat Tuhan Salah Mengerti Kedatangan Kristus. Mereka telah mempelajari segala nubuatan tetapi tanpa pengertian rohani. Demikianlah mereka melihat dengan kelebihan segala nubuatan yang menuju kepada kehinaan kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan salah mengartikan nubuatan yang berbicara tentang kemuliaan kedatangannya yang kedua kali. Kecongkakan mengaburkan pandangan mata mereka. Mereka menafsirkan nubuatan sesuai dengan keinginan hati yang mementingkan diri. Dikatakan demikian, sungguh pun ia datang sebagai Raja Damai, kedatangannya bagaikan penghunusan sebilah pedang. Kerajaan yang hendak didirikannya bertentangan dengan kerajaan yang dirindukan oleh bangsa Yahudi. Ia yang merupakan dasar segenap upacara serta peraturan keagamaan bangsa Israel dipandang sebagai musuh dan pembinasanya. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia. Dan sepanjang masa kerjanya, ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah. Namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkan di dalam kesunyian. Ya. Selanjutnya, kerajaan itu tidak seperti yang mereka ajarkan, yakni suatu kerajaan duniawi, atau juga bahkan kerajaan kekal yang akan datang, yang akan didirikan bila mana pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat Allah yang maha tinggi, bahwa kerajaan kekal di mana segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Dan yang 7:27. Dan sebagaimana digunakan di dalam Alkitab, sebutan kerajaan Allah digunakan untuk menyatakan baik kerajaan kasih karunia maupun kerajaan kemuliaan.
Takhta kasih karunia melambangkan kerajaan kasih karunia. Karena adanya takhta menyatakan adanya kerajaan. Dalam banyak hal perumpamaan, Kristus menggunakan sebutan kerajaan sorga untuk menyatakan pekerjaan kasih karunia ilahi di dalam hati manusia. Demikian juga dengan takhta kemuliaan, menyatakan kerajaan kemuliaan. Dan kerajaan inilah yang disebut dalam kata-kata juru selamat apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Matius pasal 25 ayat 31-32. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan didirikan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi pentingnya sedikit pendeta mau sampaikan, harus kita belajar dan mengerti. Jangan sampai kita salah mengerti. Karena sampai salah kita mengerti, maka pada akhirnya kita sama seperti orang Yahudi. Berharap selamat tapi nyaris binasa. Ingat renungan kita sebelumnya ya. Berharap selamat tapi kita binasa. Ini renungan 2 hari ini ya. Berhati-hati supaya kita belajar mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Sebab dalam nama Yesus. Amin.